Kita pasti sering mendengar nama-nama seperti Tanu Sudibyo, Pangestu, Atmajaya, Cahyadi, Salim Setiawan, dan lain-lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengar dari namanya, pasti kamu berpikir mereka adalah orang-orang beretnis Jawa. Namun ternyata tidak demikian. Nama-nama ini kebanyakan adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang dipaksa berasimilasi oleh Orde Baru melalui sejumlah peraturan-peraturan diskriminatif yang berdampak panjang hingga hari ini. Pada masa kolonial Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah kolonial. Mereka dilibatkan dalam banyak urusan ekonomi, diberi pemukiman eksklusif, berdampingan dengan orang-orang Eropa dan Arab. Sedangkan orang-orang pribumi diharuskan tinggal di wilayah-wilayah suburban, terpisah dengan mereka. Pasca penyerahan kedaulatan tahun 1950 di era pemerintahan Presiden Soekarno, warga Tionghoa masih dibiarkan aktif dalam bidang ekonomi, bahkan diperbolehkan untuk berpolitik. Berbeda dengan masa kolonial yang membatasi orang-orang Tionghoa untuk berpolitik. Lee Ka-teng sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo dan Oei Chu Tat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Dwi Kora misalnya adalah orang-orang Tionghoa yang aktif berpolitik pada masa itu. Memasuki tahun 1965, banyak konflik sosial politik yang menyeret orang-orang Tionghoa. Pada isu komunisme misalnya, orang-orang Tionghoa menjadi salah satu target amuk massa yang dipicu oleh hadirnya Baperki, Badan Pemusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi progresif revolusioner yang dianggap mewakili kepentingan Tiongkok di Indonesia. Kemudian di tahun 1966, Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik berpidato di Lapangan Banteng, Jakarta, menghimbau seluruh etnis Tionghoa di Indonesia untuk membuktikan kesetiaan mereka pada negara. Namun buntut dari pidato ini adalah semakin tingginya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Beberapa aksi mulai dilancarkan, seperti penutupan sekolah-sekolah Cina dan pemulangan warga Tionghoa di Indonesia ke Tiongkok. Meskipun sebelumnya pada tahun 1959, warga Tionghoa sudah pernah dipulangkan ke negara leluhur mereka akibat adanya PP nomor 10 tahun 1959 yang melarang orang Tionghoa berdagang di kabupaten. Pada pemerintahan Orde Baru, orang-orang Tionghoa digunakan untuk kepentingan ekonomi dan alat kekuasaan Presiden Soeharto. Di antaranya taipan-taipan seperti Lim Xiong Leong atau Sudono Salim, pemilik Salim Group, Lim Bian Kun atau Sofyan Wanandi, pemilik Santini Group, dan Te Kian Seng atau Bob Hasan. Namun di sisi lain, Soeharto tetap memelihara konflik antara warga pribumi dan Tionghoa untuk melanggengkan kekuasaannya lewat peraturan-peraturan diskriminatif, seperti Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967, yang melarang masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk melakukan upacara keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat di ruang terbuka. Pada masa Orde Baru, agama Konghucu juga dihilangkan dari agama-agama resmi yang diakui negara. Kemudian Surat Edaran nomor 6/Preskap tahun 1967 yang mengganti istilah Tionghoa menjadi Cina, dan dilanjutkan dengan Keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut warga negara di Indonesia keturunan asing. Mereka yang masih menggunakan nama-nama Cina mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi seperti mengurus akte kelahiran, pernikahan, KTP, paspor, jual beli tanah, dan lain-lain, sehingga orang-orang Tionghoa terpaksa mengganti nama mereka dengan nama-nama Indonesia yang kebanyakan bercorak etnis Jawa. Berikut beberapa marga Tionghoa di Indonesia yang diubah menjadi nama Indonesia dan gak asing di telinga kita.
Permasalahannya, asimilasi paksa ala Orde Baru ini tidak berdampak pada cara orang-orang pribumi memandang mereka. Contohnya pada peristiwa Mei 1998, berarti sudah 31 tahun asimilasi terhadap orang Tionghoa dipaksakan oleh Orde Baru. Orang-orang Tionghoa justru menjadi korban amuk massa. Perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa massal dan harta benda mereka diambil secara paksa. Hal ini juga tidak terlepas dari isu kesenjangan ekonomi antara warga pribumi dan warga Tionghoa di Indonesia yang disebarkan oleh Orde Baru. Dampak dari aturan ini adalah terhapusnya identitas beberapa generasi Tionghoa di Indonesia. Mereka dipaksa untuk terputus baik secara fisik maupun kultural dengan nenek moyang dan leluhur mereka. Orang-orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1966, dan mungkin kamu yang lagi nonton ini, sama sekali tidak mengenal akar budaya mereka akibat dihapuskan secara sistematis oleh Orde Baru. Bayangkan misalnya kamu terlahir sebagai orang Sumatera, namun terus-menerus diinternalisasi secara paksa budaya yang bukan kebudayaan asal kamu. Seperti itulah kira-kira hasil asimilasi paksa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sampai jumpa pada episode flashback selanjutnya.